Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Rahmawati Putri dengan NPM 1022114 dari kelas C3 Akuntansi, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Teknologi Digital. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya teliti di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pengaruh pemahaman, pelayanan, tarif, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Soreang. Nah, pada bab 1 terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, latar belakang masalah. Indonesia wajib membayar pembayaran pajak tahunan setiap tahun jika memiliki kendaraan bermotor seperti pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya harus membayar pajak kendaraan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu. Pasal 5 ayat 9 dan 10 tentang pajak daerah dan pajak pemerintahan daerah. Berdasarkan pemeriksaan Menteri Keuangan, dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor direvisi setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Meskipun sudah banyak peraturan pemerintah mengenai pajak kendaraan bermotor, tetapi masih banyak masyarakat yang tetap membayar pajak dan denda khususnya di wilayah Soreang. Bukan hanya kurang pemahaman masyarakat terhadap pajak yang mengakibatkan orang tidak membayar pajak, tapi pelayanan di kantor pajak pun menjadi salah satu sebab orang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah Samsat Soreang, yaitu di Kabupaten Bandung. Nah, adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh pemahaman pajak kendaraan bermotor atau PKB terhadap wajib pajak? Yang kedua, bagaimana pelayanan pajak PKB di Samsat Soreang? Dan yang ketiga, bagaimana besaran tarif PKB terhadap kepatuhan wajib pajak? Nah, ada juga tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Soreang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana besaran tarif kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, adapun dalam penelitian ini ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran tentang pajak sehubungan dengan permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Nah, adapun manfaat praktisnya. Bagi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Soreang yang disesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 agar bisa lebih paham dan patuh dalam membayar pajak. Selanjutnya, bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan evaluasi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian, termasuk berkaitan dengan perpajakan kendaraan bermotor. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di dalamnya ada kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, landasan teori di sini ada 1 teori independen dan 3 teori dependen. Yang pertama kita bahas mengenai teori independen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu pada tahun 2009 adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.
Nah, sedangkan menurut Mulyari tahun 2010, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak perlu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakan yang diatur oleh pemerintahan serta didukung dengan adanya undang-undang tentang pajak. Nah, yang kedua yaitu pemahaman pajak. Nah, pemahaman pajak ini masuk ke teori dependen. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH dalam bukunya Mardiasmo tahun 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Andriani dalam bukunya Waluyo tahun 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang untuk oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undangan yang tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada pelayanan pajak, yaitu teori independen. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan menurut Hasana dan kawan-kawan pada tahun 2012. Sedangkan menurut Lesmana pada tahun 2018, kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Nah, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah suatu keunggulan dan pemenuhan kebutuhan dalam memberikan perlakuan yang baik agar masyarakat atau si wajib pajak dapat mencapai kepuasan dalam layanan di kantor pajak. Nah, dan yang terakhir yaitu teori dependen yaitu tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, menurut Utami dan Helmi pada tahun 2016. Sedangkan menurut Ilyas dan Burton pada tahun 2013, tarif pajak adalah salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah salah satu unsur dalam menentukan besar kecilnya pajak yang harus digunakan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, ini adapun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelayanan pemahaman tarif pajak di beberapa tempat. Nah, selanjutnya kita bahas lanjut mengenai kerangka pemikiran. Nah, tadi di teori dependennya yang pertama ada pemahaman pajak, kemudian pelayanan pajak, dan yang ketiga tarif pajak. Kita lihat di kantor pajak Samsat Soreang. Nah, kita lihat di 3 sudut pandang ini. Yang pertama pemahaman pajak, pelayanan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Jadi apa sih yang menjadi penyebab bahwa si wajib pajak itu tidak membayar pajak? Nah, di sana akan dibahas dan sesudah dibahas akan menghasilkan hasil dan terakhir dengan kesimpulan. Nah, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama. Hipotesis yang pertama terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak. Hipotesis yang kedua terdapat pengaruh yang besar antara pelayanan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak di Samsat Soreang. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran tarif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, selanjutnya kita bahas ke bab 3, yaitu metodologi penelitian.
Ada beberapa pembahasan di metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Wiratna Sujarwani pada tahun 2014, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yang berbentuk asosiatif. Menurut Sugiono, penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Selanjutnya ke populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2023. Jumlah populasi peneliti ini per 2023 ada 593.045 orang. Sumbernya dari data Bapenda Jabar, wajib pajak kendaraan. Nah, sampelnya dari sebanyak itu saya membawa 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor. Karena sampel ini saya menggunakan teknik metode accidental sampling yang merupakan bagian dari non-probability sampling. Nah, kemudian kita lanjut ke operasionalisasi variabel. Di sini kan ada variabel indikator skala. Nah, yang pertama untuk variabel independen, yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa indikator. Yang pertama memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian membayar pajaknya tepat waktunya. Yang ketiga, wajib pajak memenuhi persyaratan dan membayarkan pajaknya. Yang keempat, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Nah, kemudian ada variabel pemahaman pajak. Nah, variabel ini masuk ke variabel dependen. Indikatornya ada 3. Yang pertama, pemahaman wajib pajak mengenai pemilikan STNK. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman atas tarif pajak. Yang pelayanan pajak yang ada beberapa indikator. Yang pertama, keandalan. Kedua, daya tanggap. Yang ketiga, jaminan. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, bukti langsung. Nah, yang terakhir yaitu tarif pajak. Ada beberapa indikator. Yang pertama, tarif pajak yang selalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak. Yang kedua, penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak. Dan yang ketiga, kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan. Dan yang keempat, tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak. Nah, semua ini menggunakan skala Likert. Apa sih skala Likert? Skala Likert adalah jawaban tiap item instrumen yang mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif menurut Sugiono pada tahun 2004. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan observasi non-partisipan. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data primer dengan cara merumuskan seperangkat pertanyaan tertulis sesuai dengan variabel-variabel yang diukur untuk dijawab oleh responden. Sedangkan observasi partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang tidak terlibat langsung, yaitu dengan cara mencatat, memperhatikan, mengutip, dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, selanjutnya itu teknik pengujian instrumen. Tujuan diadakan uji instrumen adalah diperolehnya informasi mengenai kualitas instrumen sudah atau belum memenuhi persyaratan yang digunakan. Menurut Suharsini Adikunto pada tahun 2010, baik buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap benar tidaknya data yang diperoleh. Sedangkan benar tidaknya sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Instrumen yang baik selain valid juga harus reliable, artinya dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu teknik pengujian data.
Lakukan teknik pengujian data untuk melihat apakah data tersebut layak untuk dilakukan analisis atau tidak. Apabila data tersebut terdiri dari dua variabel, maka hukumnya melakukan uji asumsi. Menurut Ma'ruf Abdullah, teknik pengujian data dalam penelitian ini ada 4, yaitu uji asumsi klasik, kemudian koefisien regresi linear, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjelaskan mengenai cara perhitungan untuk menjawab hipotesis yang telah diambil, apakah sudah sesuai atau tidak dengan rumus uji dan hipotesis apa yang dipakai. Dalam pengujian hipotesis ini, penguji menggunakan yaitu uji T dan uji F. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang saya ambil, yaitu yang berjudul pengaruh pemahaman pajak, layanan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Soreang. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.